Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan pada hari yang ke-25. Artinya sebentar lagi Ramadan akan berakhir. Nah, adik-adik siswa-siswi SD Muhammadiyah 2 Pakem, karena Ramadan akan berakhir, pada kultum hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang menjadi alumni Ramadan. Jadi Ramadan itu diibaratkan sebagai sekolah. Sekolah yang mengajari kita, sekolah yang melatih kita, sekolah yang memberikan kita ujian, sehingga ketika sudah selesai sekolah, ada yang namanya kelulusan. Dan kita disebut sebagai alumni. Pada bulan Ramadan memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Pelajaran tentang bagaimana kita bersabar, bagaimana kita menahan godaan, bagaimana kita berlaku baik setiap hari, kemudian memberikan kita ujian tentang kesabaran, dan sebagainya. Jadi bulan Ramadan merupakan sebuah sekolah yang nantinya akan melahirkan alumni Ramadan. Bagaimana alumni Ramadan itu? Pada ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi ketika kita melakukan puasa dengan benar, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Sebenarnya apa sih takwa itu? Takwa itu merupakan tingkatan yang paling tinggi dari keimanan. Jadi ada yang namanya iman, kemudian Islam, kemudian ada takwa. Takwa itu yang paling tinggi tingkatnya. Orang yang mencapai derajat takwa adalah orang yang benar-benar melaksanakan iman dan Islam secara benar. Nah, di sini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177 kalau tidak salah ini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi takwa itu cakupannya adalah rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Semuanya itu tercakup ke dalam takwa. Wa ulaika humul muttaqun. Jadi takwa itu kita percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. Itu yang rukun iman. Takwa juga kita bersyahadat, kita sholat, kita puasa, kita zakat, dan kita haji. Itu termasuk takwa juga. Jadi ketika kita sudah melaksanakan rukun iman, mempercayai rukun iman yang 6, dan melaksanakan rukun Islam yang 5, maka insya Allah kita termasuk orang yang bertakwa. Kemudian ketika kita sudah bertakwa, maka kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita akan terhindar dari tipu daya musuh. Selain itu, takwa juga, dengan takwa kita juga bisa mempererat tali silaturahim. Jadi di dalam ayat puasa tadi, la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Nah, di sini takwa itu memiliki keterkaitan dengan silaturahim. Jadi orang yang bertakwa, maka ia adalah orang yang senantiasa menjaga tali silaturahim. Oleh karena itu ketika Idul Fitri, jadi setelah Ramadan selesai, masuk ke bulan Syawal, nah ada Idul Fitri, nah kita kan sering silaturahim itu. Nah, silaturahim itu merupakan salah satu bentuk dari penerapan takwa. Jadi supaya dosa-dosa kita, kesalahan kita terhadap orang lain, saling memaafkan. Nah, ketika sudah saling memaafkan, maka itu merupakan ciri-ciri kita menjadi orang yang bertakwa, yaitu ciri-ciri alumni Ramadan.
Kemudian orang yang bertakwa juga bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi orang yang berpuasa menjadi orang yang bertakwa, nanti setelah itu ia akan bisa menjadi orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian orang yang bertakwa juga merupakan orang yang setia terhadap Islam. Ia tidak akan tergoda dengan godaan-godaan yang lain. Jadi orang yang bertakwa, ia akan tetap berpegang teguh terhadap Islam. Kemudian di sini ada ciri-ciri orang yang muttaqin. Jadi orang yang bertakwa itu sebutannya adalah muttaqin, ahli surga. Nah, di sini ada banyak sekali ciri-cirinya, yaitu orang yang meninfakkan hartanya, menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, jadi kalau ada orang lain yang berbuat salah, kita harus memaafkan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Meskipun orang lain yang salah, ya, itu kita di sini kita mendapatkan kesempatan. Apakah kita akan menjadi orang yang bertakwa dengan cara memaafkan orang lain tersebut, atau kita menjadi orang yang biasa-biasa saja, artinya tetap membiarkan orang lain itu salah terhadap kita tidak memaafkan. Jadi tidak boleh seperti itu. Ini merupakan kesempatan yang bagus, yaitu kita memaafkan kesalahan orang lain supaya nanti kebaikannya itu kembali kepada diri kita sendiri, yaitu kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian orang yang bertakwa juga selalu berbuat ihsan, selalu beribadah dengan baik, mengingat Allah, menghindari segala perbuatan dosa. Kemudian ketika sudah menjadi orang yang bertakwa, ada banyak sekali hal-hal yang dilimpahkan kepada kita, yaitu rahmat, kemudian furqan. Furqan itu kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hidup lebih berkah, kemudian banyak sekali jalan keluar, dilimpahkan begitu banyak rizki, dilimpahkan segala kemudahan, dihapuskan segala kesalahan kita diberi ampunan, dan maghfirah ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa terhadap kita, dan tentunya akan mendapatkan pahala yang besar. Oleh karena itu, siswa-siswi SD Muhammadiyah 2 Pakem maupun wali murid yang menyimak kultum ini, kami menghimbau supaya kita itu memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Terutama karena ini sudah tinggal 5 hari lagi, kita maksimalkan 5 hari ini. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa di sini banyak sekali disebutkan kebaikan atau disebutkan bonus terhadap kita. Ada 9 bonus yang diberikan terhadap orang yang bertakwa. Sehingga sangat rugi kalau kita memanfaatkan kesempatan ini, kesempatan yang hanya datang 1 tahun sekali ini. Mungkin hanya itu yang dapat Ustaz sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.